Halo teman-teman semua, selamat mendengarkan dalam acara SPA Short Podcast Animasi bersama aku Desi Permatasari. Di sini aku bakal ajak kalian untuk sharing-sharing tentang berbagai hal yang bisa menambah wawasan kita semua, dan di akhir acara nanti bakalan ada sesi games yang seru abis. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalian juga boleh tulis di kolom komentar apa yang pengen kalian sharing dan dengan siapa orangnya. Ini dia segmen Ngopi Ngobrol Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Widih, gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Wih, hari ini pada buka puasa pakai apa nih? Biasalah. Kurma. Widih, Kurma tuh. Terus kurma tidak air putih ya. Masing-masing dari kalian perkenalkan diri dulu. Boleh dari Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinda Ridhoyatri. Lulusan kimia Unila angkatan 2015. Oke. Kalau satunya siapa? Ya, kalau nama saya Muhammad Hanif Amrullah, lulusan baru kimia angkatan 2015. Ada barunya ya, Pak? Baru Widih. fresh graduate nih. Asik, boleh. Nah, di sini nih teman-teman, kita bakal wawancara bareng Hanif dan Rinda tentang lulusan tercepat. Wah, jadi kalau Rinda ini adalah versi lulusan tercepat via normal. Kalau yang Hanif adalah via daring. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya sama mereka apa aja sih perbedaannya dan apa aja kelebihan serta kekurangannya. Oke, aku mau nanya dulu nih, kalau dari masing-masing kalian lulusnya berapa lama? Kalau Rinda itu kayaknya 3 tahun 8 bulan, 3-8 bulan pas. kurang dari 4. Oke, kalau Hanif? Kalau saya 4,8 apa 9 ya? 8 kayaknya. 4,8. Oke. Nah, terus kalau masing-masing di antara kalian nih, itu SKS-nya yang diambil berapa banyak sih? Kalau dari kalian biar bisa lulus dari kimia itu berapa SKS-nya? Kalau SKS yang lulus dari kimia itu bukannya 145 ya? Oh, 145. Kalau Hanif berapa nih? 145 atau berapa? 144 kayaknya ya. Ini 44 loh. Iya, 144 kayaknya sih ya. gitu. Oh, jadi kalau lulus dari kimia cukup dengan 144 aja kita udah bisa lulus ya? Iya. Oh. Tapi kemarin 145 ya. Widih, itu apa nih yang bisa buat jadi 145? Matkul apa tuh? Enggak tahu deh. Waduh, ini katanya baru lulus nih. Kalau dari Rinda nih, boleh nggak tahu IPK-nya berapa sih emangnya buat jadi lulusan tercepat di kimia tuh berapa tuh IPK-nya? IPK-nya Rinda sih alhamdulillah di atas 3. Syarat kelulusan 2,0 Oh, banyak. syarat Oh, kan 2,0. Oh gitu. Oke, gue baru tahu tuh, seriusan. Gue baru tahu kalau IPK-nya minimal Iya, 2 sama. gitu ya. Kayak kalau daring Iya, informasinya lebih ya, karena lebih was-was ya Hanif ya. Iya, lebih wasat Pak dari. Kalau Hanif berapa tuh? Boleh tahu nggak IPK-nya berapa? Enggak jauh dari 4 lah. Woi, ya jelas ya. Enggak jauh dari 4, 2 pun enggak jauh dari 4. 5. Bisa gitu ya, bisa. Boleh. Oke. Berarti untuk Rinda kan kemarin menjadi lulusan tercepat tuh di kimia. Itu apakah semua lulusan tercepat di kimia itu dia punya predikat cum laude atau enggak, Rin? Gimana tuh? Rinda kemarin gimana? Soalnya kan ditentuin juga sama IPK, sama kalau ada mata kuliah yang diulang gitu. Berarti Sama enggak. mata kuliahnya yang dapat D, jadi nggak kumbal. Oke. Berarti kalau mau jadi lulusan tercepat nggak mesti cum laude ya, yang penting cepat aja gitu kan? Gitu. Oke. Kenapa? Ya, Oke. Oh iya, aku mau nanya nih, kalian tuh masing-masing anak bimbingan siapa sih? Dosennya siapa gitu, dosen penelitiannya? Kalau aku
dosen pembimbingnya Dr. Noviani. Oke. Untuk pre-recruitnya sendiri itu kimia organik. Kimia organik. Oh ya, anak organik. Kalau Ah. Linda gimana tuh? Organik. Kalau Linda, dosen pembimbingnya Profesor Tati Soehartati, Mm-mm. field-nya kimia organik juga. Widih, jadi pada anak-anak organik kayak ya. Nif. Jadi kalau Iya, kuliah di organik yang kimia, lain. iya, kalau kuliah di kimia mungkin dengan masuk organik bisa menjadi cepat ya lulusnya. Soalnya ini pada cepet nih lulusnya nih, mau via daring, mau via biasa aja. Ya. Oh iya, aku lupa nyampe ini sebelumnya. Jadi buat teman-teman nih yang lagi dengerin, jadi sebenarnya gini, untuk lulusan pertama yang via normal itu tuh Rinda. Tapi kalau untuk yang via daring itu sebenarnya di hari yang sama ada Hanif sama Zuwita, ya nggak Nif? Iya. Iya, jadi di hari yang sama Hanif sama Zuwita itu sama-sama melaksanakan sidang atau kompre via daring, dan kebetulan sebenarnya yang pertama kali selesai itu Zuwita. Jadi sebenarnya kalau mau dihitung-hitung yang cepet duluan untuk via daring komprenya itu Zuwita. Cuman kita pilih Hanif karena Hanif kan posisinya dia laki-laki. Nah, kita mau nanya-nanya dari kalau versi laki, karena kan biasanya kalau pemikiran versi laki sama perempuan tuh beda tuh. Makanya kita pilihnya Hanif gitu. Aku lupa tadi menyampaikan dari awal. Haha, sudah tak apa. Nggak apa-apa. Nah, aku mau nanya nih, dari masing-masing kalian itu ceritain dikit dong penelitiannya tentang apa sih gitu, biar siapa tahu nih ada yang dengerin terus pas lagi dengerin, oh ternyata penelitian tentang kayak gitu tuh bisa loh ngebuat kita biar cepet selesai gitu kan skripsinya. Kalau dari Rinda ceritanya tentang apa? Ceritain dikit. Kalau Rinda itu penelitiannya tentang isolasi senyawa bahan alam, waktu itu senyawa flavonoid dari kulit akar tumbuhan pudau. Jadi tumbuhan pudau itu kayak sejenis keluarganya pohon-pohon nangka, pohon-pohon sukun gitu. Terus diambil senyawa murninya, terus diuji antibakteri deh. Oke. Itu berapa lama sih, Rin? Kalau dihitung-hitung nih, kamu dari pertama kali banget ngelakuin penelitianmu sampai akhirnya kamu bisa kompre berapa bulan? Sekitar 9 bulan. 9 bulan? Baru melahirkan ya. Kalau Hanif tentang apa? Kalau saya sendiri tentang kemometrik, analisis, ya uji bioaktivitas antioksidan. Nanti dianalisis data dari X50-nya, nanti kan tahu antioksidannya. Terus dianalisis pakai data yang hasil spektrum FTIR yang saya pakai. Nah, itu nanti lebih ke arah analitik sih kalau saya, tapi ada unsur organiknya sih. Jadi dia itu bisa mengetahui gugus fungsi yang berperan aktif untuk antioksidan itu sendiri tanpa memurnikannya gitu. Wah, terlihat. Jadi nggak isolasi. Oh, bedanya berarti kalau Rinda isolasi gitu ya sistemnya, metodenya gitu kan, sama-sama organik nih. Tapi kalau misalkan Hanif dia tanpa diisolasi, dia apain nih jadi? Jadi ekstrak kasar itu ya kan pengolah, kalau di FTIR tuh kalau ekstrak kasar banyak banget tuh. Oke. Nah, itu pokoknya cara simpelnya lah, dia dimasukin software gitu. Nanti bisa ketahuan nih gugus fungsi yang mana yang berperan aktif. Untuk antioksidan itu. Cara simpel. Itu baru dikit sih penelitian tentang itu. Berarti masih ini ya. Jadi baru-baru gitu ya. Belum banyak yang meneliti tentang itu. Iya. Makanya ini kerja sama dosen IPB. Oh gitu. Kirain makanya lama nih. Terus berapa lama tuh nih ngerjain penelitian yang semacam itu? Oh, ya hampir setahunan lah. Wajar, tapi itu worth it kok.
Nah, untuk Rinda nih, Rinda pernah nggak sih sebelumnya nyangka gitu kalau misalkan bakalan jadi lulusan tercepat di Kimia Unila? Nggak pernah. Gak pernah. Nggak pernah. Oh, jadi Nggak pernah ya? nggak pernah masuk dalam doa gitu nih, kayak ya Allah semoga hamba menjadi lulusan tercepat gitu kan, ada suatu kebanggaan gitu loh. Aku bangga loh dengernya. Enggak ya? Ada. Apa jangan-jangan aslinya nggak pengen cepet-cepet, Rin? Kalau maba kan biasanya Heeh. enggak sih, enggak juga sih, cuman ya sebelum lulus habis soalnya kan kuliah di kayak apa jurusan kimia organik itu Terkenal lama. Terkenal lama, Itu susah. tuh. Iya loh. Organik itu kan Bener. Aku juga dulu ya salah satunya. katanya paling lama. Iya, benar. Tapi ternyata 2015 justru paling cepatnya adalah di organik ya. Anaknya Prof Tati lagi. Pemecahan rekor. Iya. Padahal dulu isunya tuh dari maba, udah organik, anak Prof Tati tuh katanya lama tuh bakalan katanya. Waduh, kucuk-kucuk Rinda namanya ada di website, mantap. Lalu, Dipajang namanya. Oke. Nggak nyangka ya gitu. Iya. Terus Rin, juga gimana perasaannya pas pertama kali tahu kalau kamu bakalan kompre dan kamu orang pertama gitu? Yang kamu rasain tuh apa? Pas kamu keluar jadwalnya pas lihat gitu? Pas mau komplainnya itu deg-degan, bukan deg-degan karena mau jadi yang pertama sih, deg-degan pas mau komplainnya gitu, kayak bisa nggak ya pas jawabnya pas ngelewatin waktu komplainnya gitu. Malah pas waktu itu tuh nggak mikirin, oh saya komplain pertama nih, mikirin Ke gimana materi ya. ngilangin waktu itu. Oh, oke. Cuman, Nah, terus Rin, Iya. gimana nih sistem belajarnya? Kan kamu jadi orang pertama. Kalau aku dulu nih kan sebelum aku kompre udah ada tuh yang lain-lain. Jadi sebelum aku kompre aku minjem catatan mereka, terus aku chat mereka nanya-nanyain gimana apa aja gitu pertanyaan yang bakal ditanya sama dosennya. Kalau kamu gimana Rin belajarnya? Kamu dapat sumber-sumber informasinya dari mana aja? sumber informasinya Mm-mm. dari tanya-tanya kakak tingkat. Kakak tingkat tuh yang dosennya sama, dosen penguji pembimbing. Terus yang kedua itu kalau tentang catatan kakak tingkat juga. Jadi kan sebelum itu juga ada kakak tingkat yang barusan komplit. Jadi minjem gitu. Berarti karena kamu tahu jadi apa orang pertama, jadi lebih ke kakak tingkat ya nanyanya. Iya. Ada ini gak sih Rin? Ada Iya. apa? Ada kemiripan gitu gak sih pertanyaan kompre kalau dari cutting ke kita? Soalnya kan kalau kita yang seangkatan mungkin beda tipis gitu kan ya, ya sama lah konsepnya gitu, tapi masih mirip-mirip. Kalau kamu nih, kamu kan nanya ke anak angkatan 14 kan, sementara kamu di anak 15 gitu. Ada nggak kemiripan soalnya? Ada kayak contohnya apa tuh? pembimbing kan Prof Tati itu yang mirip gitu, masih sama-sama di situ materinya, sama Prof Leandri pembimbing kedua. Kalau penguji, dosen penguji sih enggak sih, enggak mirip. Kayaknya kalau mirip itu pembimbing begitu, mirip sama persis. Oh, oke. Ini nggak sih teman-teman, kalian pada ditanya nggak sih tentang ini? Apa ya? Aku lupa deh pertanyaan. Gugus fungsi organik ya nggak sih? Pada ditanya nggak yang gitu? enggak sih kalau aku. Gugus fungsi Itu lumayan loh enggak, sering keluar. lebih ke Sebutkan gugus ikatan. fungsi organik gitu. Iya, yang ini loh, apa tuh? Karboksilat, gitu-gitu. Yang dasar banget deh pokoknya. Kan Enggak. ditanyain, oh mungkin karena kalian sama-sama organik ya, aku ditanyain loh itu. Itu pun susah menurut aku. Malah ditanyain iya, ditanyain tuh yang ikatan maka anor. Oh berarti gini ya, Bahasa kalau Lewi. misalkan dia anak organik yang dasarnya anor gitu ya. Soalnya waktu aku anorganik, Iya. aku nggak ditanyain ikatan. Kayak iya sih, itu kan kalau ikatan dasar banget ya di anor. Aku nggak ditanyain tuh, aku ditanyainnya yang dasar-dasar organik. Oh gitu. Oke gitu teman-teman yang lagi dengerin. Kalau kalian pilgubnya anor, kalian pelajarin yang dasar di mata kuliah mata pilgub yang lain.
Oh, Hanif, gimana perasaannya pas pertama kali tahu komprenya sidang? Salah, daring. Apaan sih komprenya sidang? Komprenya daring. Aduh, udah malam kami. Iya. Ya pertama sih kaget sih ya, udah nyangka sih ini bakalan daring apa enggak karena ada COVID ini kan. Soalnya kalau nggak daring juga mungkin aja sih bisa, soalnya kan cuma nggak rame-rame amat sih ya. Oh iya, cuma berempat lah gitu ya di ruangan. Dan itu jadwalnya itu emang bener-bener dadakan. Kalau misalnya kalau nggak daring kan biasanya udah dikira-kira nih jadwalnya kapan nih. Nah kalau daring itu kemarin dadakan, jadi 3 hari sebelum ujian apa ya? 3 hari sebelum ujian itu jadwalnya keluar. Pusing jadinya. Jadi belajarnya 3 hari sebelum kompre apa 1 malam sebelum kompre nih? Ya tetap 1 malam sebelum kompre. Ya, tetap, berarti nggak ngaruh kan? Jadwal nggak ngaruh kan? Sebenarnya belajar pas mau kompre itu optimalnya malamnya ya. Gimana Rin? Belajar malam kompre berefektif nggak nih? enggak terlalu. Malah waktu itu kan cuman Jumatnya dikasih tahu mau kompre gara-gara pengujinya mau naik haji waktu itu. Jadi daripada mau mundurin terlalu lama, dimajuin. Nggak taunya dimajunya cepet banget. Jadi hari Jumat fixnya itu Senin pagi kompre. Cuman waktu 2 hari doang. Weh, kalian cepet ya 2 hari 3 hari sebelum kompre. Mantap. Mendadak gitu. Mantap. Nah, terus nih kalau ke Hanif belajarnya dari mana? Bukan belajarnya, gimana ya ngasihnya? Kan komprenya daring nih. Lu nanya-nanya gitu nggak sih kayak ke teman beda jurusan atau beda kampus gitu, gimana sih kalau kompre daring? Terus mungkin lu nanya-nanya juga tuh sama orang-orang kayak tips and triknya gimana, kayak gitu nggak? Apa ya udah let it go aja gitu, yang penting gue kompre dah. Kalau aku sendiri sih nggak tanya sama jurusan lain, soalnya nggak tahu juga jurusan lain yang daring itu siapa, jadi nggak tanya. Jadi ya saya pikir biasalah kayak biasanya. Mungkin yang agak bikin kaget kan kalau dari itu kan, jadi ada dosen IPB juga sih, saya juga nggak tahu pertanyaannya kayak mana kalau di IPB kan. Jadinya ya itu yang bikin kaget. Ternyata pertanyaannya nggak bisa diduga-duga, nggak bisa tanya ke siapa-siapa kan kalau dosen luar. Iya. Tunggu, dosen luar gimana nih? Kok ada dosen luarnya? Kan pembimbing 2 saya dosen IPB. Oh gitu. Terus pembimbingannya gimana nih? Ya kalau rencana kan kalau nggak daring kan dipakai dosen pengganti tuh. Bisa tanya-tanya lah berarti kan. Ternyata daring. Ternyata berarti dosen IPB-nya bisa. Ya, jadi dosen IPB yang nguji. Jadi agak deg-degan juga. Apa tuh kalau itu kan pas sidangnya lah gitu ya. Kalau selama proses penelitiannya gitu, kalau pembimbing 2-nya dosen beda kampus tuh gimana nih bimbingannya? Kalau bimbingannya ya biasanya via telepon atau ke sana langsung. Jadi ke Bogor. Kamu ke Bogor kemarin? Iya, 3 kali aku balik Bogor. Waduh, itu pakai anggaran siapa tuh? Untungnya anggaran dosen. Alhamdulillah. Ada mampir-mampir nggak nih? Ya, mampir-mampir kemana gitu kan? Kebun-kebun apa gitu? Kalau yang dua kali itu nggak mampir-mampir, soalnya kan pakai bis tuh. Pakai bis itu pun sampai Bogor pagi, sorenya langsung balik, malamnya gitu. langsung pulang. Jadi nggak nginep di Bogornya. Waduh, capek. Jadi nggak bisa jalan-jalan, paling cuman ya di perjalanan itulah jalan. Itu ya benar itu perjalanan di jalan-jalan. Iya benar.
Kalau yang ketiga kemarin kan pakai motor karena kehabisan tiket bis. Oh Jadi gitu. bisa jalan-jalan kalau Kenapa? pakai motor. Kenapa nggak pakai pesawat kalau kehabisan tiket bis? Ada loh alternatif Mahal lain. tiket pesawat. Oh gitu. Oke oke. Tapi kalau yang pas pakai motor Kalian jalan-jalan akhirnya. didanain juga sama ibu, sama Bu Novi. Iya, tidak. Iya. Yang dibayar apanya nih, motornya? Dikasih motor apa gimana? Enggak lah, bensinnya. Oh dikasih bensin. Ya. Bensin. Motornya motor sendiri. Oh aku mau nanya nih Nif. Aku jadi tertarik sama yang ini nih. Emang Bu Novi ini pas lagi di angkatan kalian itu ini ya kolaborasi gitu Apa? ya? Bu Novi kan aku tahu nih ada bimbingannya Bu Novi itu ada yang namanya Isna ini ya kan, ada juga yang namanya Tosa. Terus mereka ini kalau nggak salah Iya. pembimbing duanya dari Fakultas Kedokteran Unila ya kan. Ya. Terus kamu dari IPB. Nah kalau yang lain siapa nih? Duanya lagi siapa? Duanya Santi sama Eva. Santi sama Eva. Nah kalau Santi sama Eva ini pembimbing duanya juga bukan orang kimia Unila. Enggak, orang kimia kalau Santi sama Eva. Orang kimia sama. Oh gitu. Aku kira Bu Novi lagi ada project apa gitu. Jadi semua anak bimbingan dia pembimbingnya dari luar gitu. Terus Iya. kalau yang IPB itu Nif, dosenmu yang pembimbing dua tuh dia apa jurusannya? Kimia juga? Jurusan kimia, tapi kimia analitik. Oh makanya kata kamu lebih ke analitik gitu ya? Lebih ke analitik. Lebih ke analitik sih hasilnya. Oke. Terus kok Kalau di sana kimia analitik. Kalau kok Bu Novi milih si dosen IPB itu nih hubungannya apa? Misalkan kalau yang kedokteran kayak dulu temen kuliah atau gimana gitu. Kenapa ibu itu milih si dosen IPB itu? Dikasih tahu kan? Kalau dosen IPB itu sih ya kenalan di pelatihan. Bu Novi ikut pelatihan tentang kemometrik itu dan tertarik. Jadi ngajuin proposal, alhamdulillah tembus. Jadi ya ngelakuin kerja sama itu dosen IPB itu. Oh alah, laki perempuan? Laki. Oh laki, oke. Nih Rinda pas kemarin tahu jadi lulusan tercepat, Rinda ngasih tahu nggak sama orang tua? Terus kalau ngasih tahu gimana respon ayah sama ibu? Bangga apa biasa aja? Pas kompre sih sebelumnya udah ngasih tahu. Terus pas udah komprenya ya perasaannya ya alhamdulillah bangga insyaallah. Tapi ada ucapan gitu ngasih tahu nggak ke mereka kayak misalkan, Bu, aku udah lulus, Bu tahu nggak sih Bu kalau Rinda jadi lulusan tercepat loh gitu. Ada nggak kalimat-kalimat itu? Nah itu tadinya kan nggak tahu. Terus dikasih tahu sama temen. Siapa tuh temennya? Jadi Udah nggak mau riak pertamanya ya. Bener ya, bener. iya jadi ketahuan, malah yang ada website itu dikirimin. Oh gitu. Jadi dikirimin di grup keluarga. Loh. Ini temen terkenal kok ada dong. di grup keluarga? Gimana? Ya kan tadinya temen seangkatan yang punya nomornya ibu, terus ngirimin itu ibu ngirimin ke grup keluarga jadi rame. Wih, langsung ngadain ini nggak apa nasi tumpeng gitu nggak? Apa nasi? Ngadain syukuran gitu kan? Wih, mantap. Jadi cucu kesayangan nggak Rin setelah menjadi lulusan tercepat? Cuma gitu gitu. Oke. Alhamdulillah lulus gitu. Oke. Terus boleh dong ini coba ceritain sedikit Rin, apa sih suka dukanya gitu, hal yang paling berkesan gitulah. Kalau misalkan jadi lulusan tercepat itu gimana suka sama dukanya? Suka dukanya ya kalau sukanya kayak alhamdulillah lulus, tapi ini kayak masih nunggu teman-teman yang lain tuh kayak ya gitu lah. Jadi dukanya tunggu dukanya karena nunggu teman-teman yang lain.
Iya, kayak Jadi duka buat kamu. ngeduluan gitu. Oh, Nggak tega waduh. ninggalin. Waduh. Iya, Waduh. Ini prinsipnya masuk bareng keluar bareng ya. Aduh, keren. Luar biasa, luar biasa. Mantap. Kalau untuk Hanif nih, kan kalau kita tahu nih kalau yang kayak kompre atau sidang biasa yang normal gitu ada kayak drama-dramanya gitu kan, biasanya beberapa dosen kayak pura-puranya oh, kamu nggak lulus, kamu ngulang gitu-gitu. Iya. Rinda dulu digituin, Iya, digituin sampai nangis. ya digitulah. Nah gitu. Kalau yang kompre daring gimana tuh nih? Ada gitu-gitunya nggak nih? Apa langsung ya udah deh to the point aja gitu? Susah juga kan kalau mau drama via daring. Kayaknya kalau via daring tuh nggak sedrama Langsung yang ya. offline gitu. Oh. Jadi cuma ditanya apa, gimana perasaannya, terus kamu yang optimis, menurut kamu lulus enggak, udah gitu aja. Terus habis dijawab langsung dikasih tahu kelulusannya lulus apa enggak. Oh langsung dari Bu Novinya gitu ya. Oh selamat kamu lulus gitu. Iya. Terus perasaannya gimana? Ya pengucapannya kayak mau ngucap nggak lulus gitu sih. Oh, Jadi iya. dramanya ya gitu mungkin. Ada ini nggak sih? Ada kayak misalkan dari Bu Novinya ngomong gimana nih Pak atau Bu gitu kan, saudara Hanif kita luluskan apa enggak gitu? Kayaknya jawabannya masih kurang gitu, Oh, masih iya, harus tuh. banyak belajar gitu-gitu nggak sih? Ada gitunya nggak? Iya, Nggak ada. Oh nggak, Nggak sempat lagi kayak gitu. nggak sempet Soalnya lagi. sebelumnya udah diskusi kan pas Oh. suruh live group gitu. Oh disuruh keluar dulu kamu dari Iya lah, obrolan live itu. group dulu Oh mereka gitu. diskusi. Ada gitu. Kalau kita yang offline keluar dari pintu ya, Rin ya. Iya. Disuruh nunggu di depan pintu ya Allah. Terus ini nggak nih, kalau yang daring dikasih tau nggak langsung nilainya? Kamu lulus nilainya sekian gitu. Sebagian ada sih, sebagian ada yang dikasih tahu, sebagian enggak. Kalau aku sendiri sih dikasih Iya. tahu. Oh gitu, langsung dikasih tahu. Oh berarti emang tergantung dosennya, balik lagi. Ada yang dikasih tahu, ada yang enggak. Iya. tergantung dosennya. Cuman dikasih taunya lulus apa enggak biasanya. Oke. Nah ini nih kan ada banyak nih teman kita yang udah daring, dari teman-teman aku juga nih kan yang dari luar jurusan kimia lah gitu. Temen aku ada yang pernah bilang gini, satu orang, kan aku kayak menyemangatin dia lah gitu sebelum dia kompre daring. Terus dia bilang gini, ih gue sebel banget tau Des, gue komprenya daring, kata dia gitu. Loh kenapa? Padahal dari dulu tuh yang gue incer atmosfer drama dari daringnya itu. Jadi dia tuh pengen banget gitu ngelihat dosen-dosennya itu berdramatis ke dia gitu. Padahal dia tahu kalau misalkan pasti dia bakal lulus, tapi dia pengen lihat gitu si dosennya tuh gimana sih ngedramain dia gitu. Lu ada gak sih perasaan kayak gue daring lagi, gue pengen padahal drama-drama gitu? Nggak ada gitu? Enggak ada. Kalau saya sendiri sih, saya sebelumnya nggak pernah tahu loh kalau ada drama kayak gitu. Oh, Pas mau gitu. kompre baru tahu ada drama kayak gitu. Iya sih, aku juga. Aku malah taunya udah kompre, tahu teman-teman sebelumnya nggak ngasih tahu. Mungkin karena aku nggak nanya juga kali. Sebelumnya nggak tahu malah saya. Iya benar. Nah kalau dari kompre daring nih, apa suka dukanya nih? Iya. Kalau suka dukanya sih, ya apa? Kalau sukanya sih ya lebih rileks lah kayaknya ya. Kalau daring itu lebih rileks, lebih santai juga. Kalau kemarin tuh, kalau daring tuh ada biasanya itu 3 dosennya itu nggak natap kita, jadi ada yang videonya mereka dimatiin, cuman suara aja dengerin. Jadi kita bebas dari tatapan dosen. Iya bener-bener ya. Kadang tuh walaupun yang nanya dosen A, tapi yang B, C yang ngeliatin kita jadi grogi gitu kan ya. Jadi kayak Iya. pecah gitu deh konsentrasinya. Bener-bener. Oh itu ya, boleh-boleh. Kalau dukanya apa tuh? Kalau dukanya sih ya agak ribet aja sih untuk Persiapannya. persiapannya juga nanti untuk koneksinya harus stabil dan suaranya biasanya juga agak nggak jelas.
juga kalau kita gambar tuh, nah itu kan agak bingung juga kalau disuruh gambar. Oh, iya Jadi juga kemarin ya. itu gambar di kertas, Mm-mm. ditunjukin ke kameranya kayak gitu aja. Bener Kemarin. nggak nih jawabannya? Iya. Tulisannya jadi kelihatan jelek. Oh gitu ya. Ini nggak sih sama lebih hemat nggak sih? Iya, lebih hemat. Lu nggak mungkin kan lu ngirim nasi Lebih kotak, ekonomis. snack sama apa aqua gelas ke rumah-rumah dosen, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Masa mau dikirimin GoFood kan? Iya. nggak mungkin. Oh, oke. Berarti lebih hemat juga ya kalau misalkan komprenya daring. Iya, lebih hemat daring sih. Tapi waktu kompre daring ada temen yang bantuin dari belakang. Enggak. Oh, Jadi nanti misalkan kalau saya kasih tahu ketahuan saya. oh iya, waduh, susah ya. Ada sih, apa ya di ruangan itu dari samping-samping ada. Tapi sejujurnya kalaupun kita lagi kompre daring nih, terus kita dibantuin, tetap ini nggak sih, ini kayak tetap apa ya, nggak seberapa ngefek gitu nggak sih? Maksudnya Iya, nggak mendingan seberapa ngefek sih kalau jadi menurutku ya. kalau- Sama aja kayak offline kalau menurut. iya bener-bener. Jadi ya kalaupun Ya. temen bisa bantu tuh, Kalau- kita juga kayak masih agak lama-lama apa tuh kagok-kagok gitu nggak sih jawabnya, karena kita nggak tahu gitu kan, Iya. dibanding kita lebih ngerti, lebih paham. Jadi ya walaupun dia daring, kalau kita tahu jawabannya ya lancar-lancar aja ya kan. Iya, ngelirik-ngelirik pun nanti takut dicurigain kan. Iya, Jadinya bener-bener. ya nggak bisa, harus fokus ke laptopnya itu. Jadi intinya tetap harus belajar ya, mau via apapun, mau daring mau offline, intinya kita yang tetap harus belajar. Iya, harus tetap belajar. Nah terus nih Agak sama lah atmosfernya. kalau pas lagi kompre daring tetap harus itu berpakaian lengkap, kayak pakai almet gitu, hitam putih. Iya, Oh gitu. suruh berpakaian rapi sih kemarin. Oh gitu. Tapi kalau kayak Cuman ya atasnya doang sih yang kelihatan, bawahnya ya terserah. iya, nggak disuruh berdiri juga kan sama mereka. Enggak suruh berdiri juga. Kalau- Jadi cuman kemeja putih sama almet aja udah cukup. Oh, iya. Kemarin di mana nih? Di apa, kampus apa di kosan apa di rumah? Kalau aku sih di kosannya Oplis kemarin, Oh, udah daring numpang karena ya? ada wifi-nya. Oh kan ada wifi-nya. Iya. Waduh, Lebih hemat. Hematnya double ini. Double. Tuh, nah pas kamu udah selesai nih kompre, udah dapet kan gelar baru, terus ada nggak sih desas-desus, ada orang yang ngomong gini nih, itu tuh si Hanif komprenya daring, sarjana daring mah nggak selevel sama yang kita gitu. Ada nggak sih yang denger gitu, atau ada nggak kamu denger orang lain lah pokoknya ngomong gitu, ataupun nggak ngomongin kamu gitu? Kalau desas-desus gitu sih belum pernah denger sih. Belum pernah Cuman dengar. dengarnya itu ya yang offline itu ngiri sama yang daring biasanya. Oh, iya. Enak bener lo daring gitu. Oke. Itu ada nggak yang langsung ngomong ke kamu secara langsung gitu, ada nggak? Enak bener lu katanya. Hah? Ada nggak yang secara langsung ngomongnya ke Hani? Ada. Ada. Kalau kamu nanggepinnya orang kayak gitu gimana nih? Ya timpalin aja, iyalah enak. Makanya daring aja. Makanya jangan buru-buru lulus gitu ya. Dan buru-buru lulus. Ada hikmahnya lah ya. Oke, nah balik lagi nih, kita balik lagi ke Rinda. Kalau untuk Rinda nih, karena Rinda sebagai lulusan tercepat di kimia, kamu ngerasa nggak sih ada beberapa teman-teman yang jadi berubah gitu sifatnya ke kamu? Misalkan kamu kan jadi lulusan tercepat nih, jadi kayak ada beberapa orang yang tadinya ketemu kamu negur aja enggak gitu, tapi karena dia tahu kamu lulusan tercepat dan dia mau kompre juga, istilahnya dia butuh kamu lah gitu kan, jadi dia jadi kayak sok ngakrab, deket gitu, terus tiba-tiba jadi ngechat gitu. Ada nggak yang jadi tiba-tiba baik gitu? Wus. Betul. Ada yang anehnya itu bukan ke teman-teman sih, tapi ya kayak orang lain itu kan lewat gitu ya, terus Mbak selamat ya Mbak, iya, terus Oke. siapa? Oh, udah tiba-tiba jadi bintang gitu ya. Ada notifikasi. Oke. Gitu. Terus kamu responnya gimana pas dibilangin Mbak selamat ya, selamat gitu? Terus kamu gimana? Iya makasih ya gitu. Itu
mengganggu atau kamu kayak wah bangga gitu? Mengganggu sih nggak, cuman kayak aduh nggak gitu banget kok gitu. Biasa aja ya. Mm-mm. Oke. Kan cuman duluan aja dari teman-teman yang lain. Oke. Oke deh. Kalau dari Rinda setelah mendengar perbedaannya, jadi menurut kamu enakan mana? Offline apa daring? Enakan daring kali ya. Oke. Nggak terlalu deg-degan. Oke. Kalau Hanif enak mana nih menurut kamu? Enak mana ya? Enak offline kayaknya ya. Waduh, ini Karena belum ngerasain ya. sengaja ini ya jawabannya begitu. Daring sih kalau menurutku kayaknya. Oke. Jadi kesimpulannya enakan daring ya kalau menurut Hanif dan Rinda. Oke, nah kalau yang pertanyaan seriusnya udah nih, kita kan udah bagi-bagi sharing-sharing sama teman-teman juga yang dengerin kita tentang kompre via online sama daring. Semoga nanti teman-teman yang mau mempersiapkan komprenya ataupun sidang-sidang UP atau HP ataupun PKL kebayang lah gitu ya. Terutama sekarang kan lagi masih pandemi nih ya, yang belum tahu kapan selesainya, jadi kan semuanya via daring. Nah, makasih sebelumnya untuk Hanif sama Rinda atas sharing-sharingnya tentang persiapan kalian kompre ataupun sidang. Terus kita udah nih ke tahap-tahap yang serius. Sekarang aku punya satu pertanyaan masing-masing buat kalian. Pertanyaannya ini dari netizen kimia. Waduh. Jadi Ada ya netizen. jadi kalian jawab, terus kalau misalkan itu benar ataupun salah kalian kasih penjelasan lah gitu. Dari Hanif dulu. Jadi gini nih. Dulu tuh ada berita atau kabar desas-desusnya, ada yang bilang gini, wih, lu tahu nggak tuh Hanif anak 15, bapaknya ustadz tuh katanya, anak kiai, terus punya pesantren tuh katanya di salah satu salah satu daerah di Lampung katanya, bagus tuh agamanya katanya gitu. Bener nggak tuh nih? Coba dijelaskan mana yang benar, mana yang menyimpang. Ya, kalau yang menyimpang ya bapak lu ya bukan ustaz amat. Gimana nih? Bukan ustaz amat tuh gimana maksudnya? Ya bukan ustaz. Jadi amat. Ya biasa. Guru. Oh guru, oke. Terus guru agama? Apa guru apa? Ya guru IPS. Oh guru IPS, oke. Terus? Iya. Ya kalau lulusan ya emang lulusan pesantren. Tapi kalau untuk alimnya sih ya nggak alim-alim amat lagi. Masih jauh dari kesempurnaan. Waduh. Jadi Masih sering melakukan kesalahan. waduh. Oke, jadi penjelasannya seperti itu ya buat teman-teman yang nanya, tanyain dong, bener nggak sih Hanif itu anaknya Pak Ustadz? Waduh, punya pesantren lagi, katanya gitu dulu kabarnya. Wow, nggak punya pesantren, cuman nyantren aja. Kayaknya gara-garanya dulu lu nih waktu maba yang kita kan pernah tuh lagi acara apa ya, kader deh pokoknya di lantai 3 dekanat, terus udah waktunya sholat. Terus kayaknya lu yang pelopor gitu nih, yang pokoknya harus sholat gitu apapun kejadiannya. Ingat gak sih? Lu bukan dia? Iya kayaknya. Nah, gue tuh dulu itu udah semenjak itu tuh nama Hanif naik tuh. Waduh. Set. Masa gitu. Iya, ya di kalangan kita nih, di kalangan yang perempuan. Terus Waduh, jadi bantuan sih ya. iya, jadi kayak itu Hanif yang mana yang kemarin yang nyuruh kita sholat, yang berani ngelawan cutting. Waduh, gitu kemarin beritanya. Terus beredar lah tentang Hanif yang ABCD gitu-gitu. Oke, jadi udah jelas semuanya. Nah, sekarang yang Rinda lebih seru nih kayaknya. Jadi gini Rin, waktu Rinda selesai sidang, kayaknya sih waktu itu belum wisuda malah ya. Pokoknya di sela-sela itu beredar
foto Rinda pakai baju putih gitu. Nah, bajunya tuh kayak baju putih ala-ala kebaya, dipayet gitu lah. Seolah-olah nih kayak lamaran. Gantiin. Terus ada salah satu temen kita upload kamu, muka kamu, face kamu, terus dia captionnya kalau nggak salah inget sih aku udah nggak ada fotonya. Iya itu. Captionnya gini, buat kamu atau salah, buat kalian yang udah lama-lama pacaran kalah nih sama doi yang diem-diem langsung tunangan. Nah, kira-kira gitu. Itu gimana nih? Salah. Itu gimana, Rin? Bener nggak? Iya. Aku pernah lihat juga itu Nah, iya postingannya. kan? Kayaknya orangnya sama tuh yang upload. Iya. Dapat 2 gelar katanya. Enggak, itu karena kakak sepupu dia itu memang kayak MUA gitu, makeup gitu, terus minta ini apa dandanin gitu, mau ngedandanin gitu. Tapi waktu itu Udah gitu aja. Tapi waktu itu pakai baju warna apa sih, Rin? Aku juga lupa sih sebenarnya. warna biru. Oh, warna biru. Biru. Oh, Ya, biru. Oh, salah ya berarti. Jadi yang tentang lamaran-lamaran tuh belum ada, Rin. Belum ada. Tapi kalau yang diharapkan mau ngelamar ada nggak, Rin? Lupa. Ada nggak tahu. Belum. Wah, Orangnya ada denger ya. loh, Rin. Oke. Diharapkan. Wawancara udah, pertanyaan dari netizen juga udah. Nah, kita sekarang mau main nama gamenya. Ini nama gamenya adalah Truth or Dare. Sebenarnya kalau Truth or Dare udah pernah denger lah ya, udah pernah tahu kan? Cuman di sini sebelum kita masuk ke game Truth or Dare, aku punya pertanyaan umum ada 1 sampai 100. Nanti kalian pilih, kalian bakal dikasih 5. Terus kalian harus jawab itu dengan benar. Nah, yang kita hitung tapi jawaban yang salah. Nah, jawaban yang salah itu nanti kalian baru lanjut ke tahap Truth or Dare. Nah, aku punya 100 pertanyaan nih, banyak kan? Kalian pilih masing-masing 2 nomor. Kalian pilih masing-masing 2 nomor dari 1 sampai 100. Oke, masing-masing pilih 2 nomor. Berapa aja nomornya? 1 sampai 100. Oke. Dah. Oke, Hani 17 sama 55. Rinda Bentar. oke, 25 sama 97. Nah, soalnya 5, satunya dari aku ya. Aku nomor 12. Jadi nanti ini kalian cepet-cepetan ya jawabnya. Nanti aku kasih waktu buat jawab juga. Soal yang pertama. Hewan apa yang paling kecil? Ayo, tulis dulu. Jangan lama-lama ya. Iya. Oke. Udah siap? Hewan Ini ya. udah siap? Udah? Ya, sudah. Rinda? Ya. Oke, kirim ya. 1, 2, 3. Aduh, pada bingung Bukan ya. ya? Hewan Boleh. Hewan. kecil. Iya bener kok, bener. Boleh, jawabnya boleh gitu. Nanti kita kasih tahu di akhir jawabannya yang bener yang mana. Oke, udah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalian tahu catur kan? Nah, papan catur itu ada kotak-kotaknya tuh yang warna hitam sama putih. Ada berapa banyak kotak di papan catur? Semua papan catur 1, kotak sampah beda 2, 3. bedanya. Ayo. Jawabannya mana? Wede. Yuk, Rin. Tahu. Nggak apa-apa, jawab aja 60 setahu deh. kamu. Oke, oh iya, nggak boleh nyontek ya jawabannya. Makanya itu harus langsung barengan. Harus pertama. Ke pertanyaan ketiga. Ini dia. Bahan yang digunakan lebah untuk membuat madu.
Oke. Oh iya deh. Oh ide. Aduh, Oke, boleh boleh boleh. Bener gak sih? Nanti kita kasih ya. nggak tahu lupa. Pertanyaan yang keempat. SpongeBob SquarePants tinggal di daerah bernama, woi harusnya tahu ini, kalian kan lagi pada di rumah aja. Widih, nah Lu tuh Batam sih. kalau jawabannya sama, yang kita nilai yang paling cepet ya. Nanti yang dapat poin yang itu. Pertanyaan terakhir. Oke. Indonesia dijajah Jepang selama berapa tahun? Indonesia. Apa ya? Oke, udah. 1, 2, Udah duluan lagi. 3. Kepencet. Berapa nih jawabannya? Oke, 13 apa nih? 13 tahun. 13 tahun. Nggak tahu bener namanya. Oke. Lupa. Jadi jawaban soal yang pertama itu hewan terkecil adalah amoeba. Ya. Ngomong hewan. Iya, amoeba tuh hewan. Berarti Hanif salah satu. Terus yang kedua, papan catur berapa jumlahnya? 64. Yang bener Hanif. Berarti Rinda salah satu. Ada 64. Rin, kamu pernah main catur nggak, Rin? Waduh, pantas. Pernah lihat doang. Jam-jaman main. Terus yang ketiga, bahan yang digunakan lebah untuk membuat madu. Apa coba? Nektar. Hanif bener. Berarti Rinda salah 2. Terus SpongeBob SquarePants tinggal di mana? Di Bikini Bottom. Widih, pada nonton kartun terus ya. Bener loh dua-duanya. Tapi karena Hanif yang jawab pertama, berarti Rinda salah. Jadi Rinda 3 poin yang salah. Terus Indonesia dijajah Jepang selama berapa lama? Selama 3,5 tahun. Berarti Rinda benar, Hanif salah. Jadi untuk lanjut ke TOD-nya, Hanif harus 2 kali turun atau 2 kali kesempatan, terus Rinda 3 kali kesempatan. Main tot order. Nah ini. Waduh, aku yang pertama. Tunggu kanan. Nah, Hanif berikutnya Hanif, berarti habis aku Hanif, terus Rinda. ya tertib. Oke, kita lanjut ke permainan truth or dare. Dimulai dari aku ya. Jadi pertanyaannya adalah, which parent or guardian are you most alike? Ini pertanyaannya berarti mana yang lebih aku sukai gitu ya di antara kedua orang tua aku. Iya. Ya, kalau aku sih lebih ke ibu, lebih ke bunda. Soalnya bunda bisa diajak cerita gitu. Terus kita lanjut ya. Kita lanjut ke Hanif ya, tadi giliran kedua. Iya. Oke, ke Hanif. Iya. Bagian dare. Iya. Hanif, dare-nya adalah, mari kita lihat. Oke, Hanif adalah, for the rest of the game, laugh whenever somebody say happy. Nah nih, kamu harus ketawa nih. Gini aja deh, Hanif ketawa sampai Rinda bilang happy, baru boleh selesai ketawa. Oke, kita mulai. Oke. Kok ketawanya gitu banget ya? Happy. Cepet Rin ngomong happy. Oke, selesai dare-nya untuk Hanif. Sekarang dare untuk Rinda.
kita lihat there untuk Rinda adalah, nah, let everybody in the room blow a raspberry on your forehead. Nah, kamu harus melakukan seperti itu tuh Rin, muka kamu kayak gitu. Yang kedua, Hanif, terusnya adalah what do you want when you are an adult? Apa nih maksudnya? Hanif pengen dewasanya kapan gitu ya? Oh iya ya, mungkin kayak gitu. Iya, ya udah deh dijawab nih. Ya sekarang lah, mulai dari sekarang. Kan Oke. baru lulus harus dewasa. Oke, umur berapa tuh nih sekarang? 23 kayaknya. Oke, umur 23 Hanif pengen dewasanya. Ini pertanyaannya agak aneh ya yang ini. Oke, lanjut Iya, lagi ke gampang. Rinda. Untuk turutnya Rinda kita lihat to be apakah itu? Wah, gampang nih. Where you born? Di mana nih Rin lahirnya? Lahirnya di Lampung Utara, Kota Bumi Lampung Utara. Kota Bumi, Lampung Utara. Oke. Asli orang Lampung ya, Rin? Asli orang Lampung. Oke, tapi kok suaranya lembut halus gitu ya? Iya. Jarang-jarang. Oke, berikutnya dare untuk Rinda. Dare lagi. Nah, dare-nya adalah for the rest of the game, wear your shoes on your hand. Ini berarti kamu sepatunya kamu taruh di tangan kamu. Nah, karena kita nggak bisa lihat, jadi kamu lakukan itu, abis itu kamu foto ke kita, oke? Oke. Oke deh. Yeay, udah selesai. Kita udah selesai bincang-bincangnya, udah sharing-sharing juga, udah main game yang agak lama ya gamenya. Iya. Lebih lama Seru kali. di gamenya. Makasih untuk partisipasinya. Terus makasih juga udah ngeluangin waktunya mau diajak sharing-sharing bareng aku. Terus sebagai penutup, masing-masing dari kalian boleh nih kasih apa ya, kesan-pesan atau apa aja deh gitu buat podcasternya ataupun buat acara spa ini. Dirinya duluan. Pesannya kalau untuk podcasternya seru. Alhamdulillah. Terus banyak pengalaman, informasi kayak yang dari Hanif gitu. Oh ternyata begitu, banyak informasi yang didapat. Oke. Pesannya untuk podcaster semuanya tetap semangat, terus memberikan informasi yang bermanfaat. Semoga selalu semangat. Jadi ini tetap harus semangat ya. Ya. Oke, makasih Rinda. Untuk Ya, Hanifnya. sama. Kalau dari saya sih ya, untuk podcasternya sih ya sangat interaktif lah ya. Widih. Bagus untuk jadi podcaster. Cocok jadi reporter juga nih kayaknya. Iya, saya kebetulan anak wartawan, Pak. Oh, pantesan. Jadi ada darah-darahnya ya. Turun ya. Iya, ada bukan bakatnya nanti. Ya, bagus sih buat kayak gini, jadi buat apa ya, buat informasi buat lainnya, bisa sharing juga, jadi ada ilmu yang bisa diambil ya. Semoga jadi amal solehah ya, kalau perempuan ya. Iya. Amin. Jadi amal Makasih. soleh untuk podcasternya. Ya itu aja sih, semoga ya terus semangat bikin podcastnya. Iya, makasih loh. Loh, Iya, masing-masing dari kalian boleh nggak minta sosial medianya? Aku lupa bilang. Boleh nggak sosial medianya apa ya? Instagram deh, Instagram. Dari Hanif tuh, boleh add apa nih? kalau namaku Instagramnya Hanif L Amru, Hanif _L_Amru. Oke, kalau Rinda?
Instagramnya Rinda Hari Juliatri. Oke. Kalian ada yang mau ngusul gitu? Kira-kira next episode bahas apa ya? Enaknya? Bahas apa ya? Tentang yang lagi ini. Apa tuh? Coba pesan perbandingan mahasiswa yang kuliah online sama dari kuliah daring sama offline. Oh, kuliah Iya, offline sama daring. Iya bener ya. Setelah Iya. kita bahas tentang Iya, ininya, mahasiswa. sebenarnya itu udah ada sih yang bahas. Jadi Udah jadi ada. kita lihat aja. Oke, kalau dari Rinda apa nih Rin? Usulnya? yang lagi sekarang tentang ini apa membahas COVID. yang lagi sekarang Apa TikTok? ya COVID ngapain aja apa TikTokan atau ngapain aja. Oh iya, boleh ya. Mahasiswa kimia mengatasi COVID dengan apa ya nggak? Cara menyelamatkan dunia bagaimana? Apakah dengan main game? Apakah dengan main layangan? Ya. Mungkin atau rebahan. Iya, rebahan. Paling enak sih itu. Oke. Enak perjuangannya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Makasih. Aku makasih terus nih. Makasih buat Hanif, makasih buat Rinda. Terima kasih kembali. Sama-sama. Sukses terus ke depannya. Terima kasih kembali. Jangan lupa kalau ketemu aku tegur aku ya duluan loh. Oke. Soalnya aku anaknya nggak suka negur duluan. Well. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.